Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti. Halo sahabat Inspirasi News, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio angkat bicara soal dirinya yang mengaku telah mencium gelagat bangkitnya Gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI sejak tahun 2008 silam. Menurut Gatot, hal tersebut ditandai dengan dihapuskannya sejarah tentang G30S PKI di seluruh sekolah dan semua strata tingkatan pendidikan. Saya mengamati tentang kemungkinan bangkitnya Gerakan PKI Gaya Baru ini diawali sejak tahun 2008. Ungkap Gatot dalam video saluran akun YouTube Her Superno Point Senin 21 September 2020. Gatot mengaku prihatin saat mengetahui adanya penghapusan materi sejarah tentang G30S PKI di sekolah. Menurutnya hal tersebut sangat berbahaya karena bisa membuat generasi muda tidak percaya tentang adanya PKI. Dan terbukti pada 2017 90% lebih generasi muda tidak percaya adanya PKI, ujarnya. Tidak hanya itu saja, Gatot juga mengatakan bahwa setelah mendapat sejumlah data dan informasi terkait dengan bangkitnya PKI Gaya Baru tersebut, ia yang waktu itu masih menjadi TNI langsung memilih membungkusnya dengan proxy war. Dengan data dan informasi yang telah dihimpunnya, pada 10 Maret 2014 untuk kali pertama Gatot memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Tanggal 10 Maret 2014, saya masih menjabat Mangkostrat TNI dan saya beranikan diri untuk memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Ini terus saya lakukan dan saat saya jadi Panglima TNI, sudah 59 universitas saya berikan kuliah umum yang fokus pada proxy war, tuturnya. Lebih lanjut lagi, Gatot mengatakan bahwa semakin menguatnya gerakan kebangkitan PKI kala itu membuatnya memutuskan untuk memerintahkan jajaran menyaksikan kembali kekejaman komunis dalam film G30S PKI. Pada waktu itu salah seorang sahabat Gatot dari PDIP memperingatkan agar dia menghentikan perintah tersebut, sebab kalau tidak Gatot pasti akan dicopot dari jabatan. Namun Gatot kala itu tetap teguh dan melanjutkan instruksi yang telah ia buat. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai PDIP menyampaikan, "Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak Pak Gatot pasti diganti," ucap Gatot. Dan memang benar-benar saya diganti, sambungnya. Kemudian Gatot menyebutkan bahwa saat ini kebangkitan PKI semakin tampak nyata, dilihat dari munculnya RUU HIP dan sejumlah kasus lainnya. Menurut penuturan Gatot, hal tersebut menunjukkan bahwa memang ada pihak yang ingin Pancasila diganti, dan apabila Pancasila diganti, mereka ada keinginan pula untuk mengganti negara ini. Gatot menyebut bahwa hal itulah yang mendasarinya bergabung dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Hal inilah yang membuat saya bergabung dengan kawan-kawan seperjuangan. Saya pada 1982 pernah bersumpah di atas Al-Quran, "Demi Allah, saya bersumpah akan setia pada negara dan UUD 45," ujar Gatot. "Sampai pensiun pun saya masih bertanggung jawab terhadap sumpah ini. Sampai kapan? Sampai sumpah itu berganti. Saya masuk liang kubur. Ditanya apa yang kamu lakukan terhadap sumpah ini," lanjutnya. Terakhir, Gatot berharap agar Pancasila jangan pernah sampai bisa diganti, sebab kalau tidak, tragedi kelam seperti tahun 1965 silam akan terjadi lagi. Maka itu saya bangkit saat ini, agar jangan sampai Pancasila diganti, sebab kalau tidak, tragedi kelam 1965 akan terjadi lagi. Kalau itu benar sampai diganti, saya tidak bisa membayangkan, pungkasnya.